Tak banyak orang tahu dan mengenal nama Syekh Subakir. Dia adalah salah seorang ulama atau wali songo periode pertama yang dikirim khalifah dari Kesultanan, Sultan Muhammad I, untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara. Syekh Subakir adalah seorang ulama besar yang telah menumbal tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus. Saat awal penyebaran ajaran Islam di Nusantara, kisahnya dimulai saat Muhammad I bermimpi mendapat wangsit untuk menyebarkan dakwah Islam ke tanah Jawa. Adapun mubaliknya diharuskan berjumlah 9 orang. Jika ada yang pulang atau wafat maka akan digantikan ulama lain, asal tetap berjumlah 9. Sehingga dikumpulkanlah beberapa ulama terkemuka dari seluruh dunia Islam. Waktu itu para ulama yang dikumpulkan tersebut memiliki kemampuan masing-masing. Ada yang ahli tata negara, berdakwah, pengobatan, atau ruqyah dan lain-lain. Lalu dikirimlah beberapa ulama ke Nusantara atau tanah Jawa. Namun sudah beberapa kali utusan dari Kesultanan Turki Utsmani yang datang ke tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam mengalami kegagalan. Penyebabnya masyarakat Jawa saat itu sangat memegang teguh kepercayaannya, sehingga para ulama yang dikirim mendapatkan halangan. Meskipun berkembang tetapi ajaran agama Islam hanya dalam lingkungan yang kecil, tidak bisa berkembang secara luas. Konon Pulau Jawa saat itu masih merupakan hutan belantara yang angker dan dipenuhi oleh makhluk halus dan jin-jin jahat. Lalu diutuslah Syekh Subakir, ulama yang ahli dalam ruqyah, ekologi, meteorologi dan geofisika, ke tanah Jawa. Beliau diutus khusus menangani masalah-masalah dan spiritual yang dinilai telah menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa. Ketika itu berdasarkan babat tanah Jawa. Setelah sampai ke Nusantara, Syekh Subakir yang menguasai ilmu gaib dan dapat menerawang makhluk halus, mengetahui penyebab utama kegagalan para ulama pendahulu dalam menyebarkan ajaran Islam. Karena dihalangi para jin dan dedemit penunggu tanah Jawa. Para jin dan dedemit tersebut mampu berubah wujud menjadi ombak besar yang mampu menenggelamkan kapal berikut penumpangnya, dan menjadi angin puting beliung yang mampu memporak-porandakan apa saja yang berada di depannya. Dan bangsa jin tersebut juga bisa berubah menjadi hewan buas yang mencelakakan para ulama pendahulu tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, Syekh Subakir membawa batu dari Arab yang telah dirajah, lalu batu dengan nama Kalacakra tersebut dipasang di tengah-tengah tanah Jawa, yaitu di puncak Gunung Tidar Magelang. Karena Gunung Tidar dipercaya gunung sentral atau pakunya tanah Jawa. Alam yang tadinya cerah dan terik matahari bersinar terang damai tiba-tiba berubah drastis selama 3 hari 3 malam. Cuaca angin bergerak cepat, kilat menyambar menimbulkan hujan api. Gunung-gunung bergemuruh. Lelembut setan siluman lari menyelamatkan diri karena tak kuat menahan panasnya pancaran batu hitam tersebut. Makhluk halus yang masih hidup mengungsi ke lautan, sebagian yang lain ada yang mati akibat hawa panas dari tumbal yang dipasang Syekh Subakir. Namun melihat hal itu, konon Sabdo Palon, raja bangsa jin yang telah 9.000 tahun bersemayang di puncak Gunung Tidar, terusik dan keluar mencari penyebab timbulnya hawa panas bagi bangsa jin. Sabdo Palon lalu berhadapan dengan Syekh Subakir lalu menanyakan maksud pemasangan batu hitam tersebut. Sang ulama mengatakan maksud dia menancapkan batu hitam itu untuk mengusir bangsa jin dan lelembut yang mengganggu upaya penyebaran ajaran Islam di tanah Jawa. Setelah terjadi perdebatan, mereka segera mengadu kekuatan yang konon pertempuran antara keduanya terjadi selama 40 hari 40 malam. Sabdo Palon yang juga dikenal sebagai Kimar Badranaya, penjaga tanah Jawa ini merasa kewalahan dan menawarkan perundingan. Sabdo Palon mensyaratkan beberapa poin dalam upaya penyebaran Islam di tanah Jawa. Isi kesepakatannya antara lain Sabdo Palon memberi kesempatan kepada Syekh Subakir beserta para ulama untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa, tetapi tidak boleh dengan cara memaksa. Kemudian Sabdo Palon juga memberi kesempatan kepada orang Islam untuk berpuasa di tanah Jawa. Namun dengan catatan para raja Islam itu silakan berpuasa, namun jangan sampai meninggalkan adat istiadat dan budaya yang ada. Silakan kembangkan ajaran Islam sesuai dengan kitab yang diakuinya. Tapi biarlah adat dan budaya berkembang sedemikian rupa. Syarat itu disetujui Syekh Subakir.
Versi lain yang diceritakan untuk membersihkan wilayah Gunung Tidar, Syekh Subakir menancapkan senjata pusaka berupa tombak Kiai Panjang. Lalu tombak pusaka tersebut ditancapkan tepat di puncak Tidar. Sebagai penolak bala yang menciptakan hawa panas bukan main bagi para lelembut. Dan dampaknya mereka pun lari tunggang langgang. Sebagian pengikut Sabdo Palon dari bangsa jin melarikan diri ke daerah timur. Dan konon hingga sekarang menempati daerah gunung berapi yang masih dipercaya sebagian masyarakat wilayah yang angker. Bahkan sebagian lagi anak buah Sabdo Palon ada yang melarikan diri ke alas Roban. Nama Syekh Subakir lalu menjadi sangat terkenal dan dikagumi di kalangan para penganut ilmu gaib dan kanuragan, para bangsawan serta masyarakat di tanah Jawa ketika itu.